Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Diandi Prilasandi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Melalui video yang sederhana ini ingin memenuhi tugas mata kuliah e-government ataupun tugas terakhir ataupun yang sering kita sebut dengan tugas final. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Adapun pada materi e-government yang telah dipelajari sebelumnya, melalui konsep yang telah diberikan, saya mengangkat ide ataupun konsep yaitu elektronik tangga desa X, di mana tangga ini merupakan singkatan dari transparansi anggaran. Jadi dimaksudkan dari X ini adalah website ini. Sebelumnya merupakan ide ataupun dari website. Jadi bukan sebuah program ataupun aplikasi, di mana desa X yang maksud X ini adalah untuk diperuntukkan untuk suatu desa. Jadi diharapkan setiap desa memiliki website ini sendiri, di mana jadi kepanjangan dari ini adalah elektronik transparansi anggaran desa X, di mana dalam website ini ada 4 komponen penting, di mana pertama website, kedua warga desa, ketiga pemerintah desa, dan kemudian transparansi desa. Kemudian adapun setelah memahami materi yang telah diajarkan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Andi Ahmad Yani mengenai konsep dari e-government itu sendiri, di sini saya menggabungkan dua konsep, yaitu pertama pada level 1 sendiri ataupun dipelajari pada pertemuan ke-9, yaitu mengenai informasi dan komunikasi, di mana salah satunya yaitu ada electronic assistance, di mana di sini konsepnya merupakan proses pertukaran informasi dan komunikasi namun masih satu arah. Namun pada hal ini tetap penting karena website itu mengandung sebuah informasi yang penting dan perlu dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian konsep kedua yang saya gabungkan yaitu e-service atau elektronik pelayanan. Di sini termasuk dalam level 2 ataupun produksi, di mana di sini layanan e-service ini merupakan layanan yang diproduksi, disediakan atau dikonsumsi melalui penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya melalui aplikasi ataupun website e-service ini sendiri ada sebuah layanan yang diberikan oleh suatu pemerintah untuk masyarakatnya, sehingga dari dua konsep yang telah kami sebutkan sebelumnya, di sini lahir dari kami sendiri itu mengenai website dan service, yaitu website tangga desa X itu sendiri, di mana di sini berfokus untuk bagaimana desa itu dapat maju dengan sistem transparansi anggaran, di mana bisa dilihat di slide itu merupakan ikon dari website itu sendiri. Kemudian lanjut, agar lebih memudah pahamnya, langsung saja kami tunjukkan hasil pada website yang telah kami lakukan. Jadi kita menunggu karena masih loading. Baik, ini merupakan sebuah website yang coba kami buat sendiri melalui juga pembelajaran ada di YouTube dan sebagainya. Jadi kami juga sembari belajar untuk membuat desain website yang mungkin dikatakan bisa menambah pengalaman kita khususnya di dunia kerja. Jadi di sini adapun website yang kami buat sendiri yaitu seperti judulnya tangga desa X atau transparansi anggaran desa X, di mana di sini mungkin bisa dilihat tampilannya, ada menu utama, ada foto untuk sebagai wallpaper dari website ini sendiri, dan ada kata selamat datang untuk apresiasi yang bagi membuka website ini, dan ada juga di sini kami cantumkan
tiga informasi utama mengenai apa itu tangga itu sendiri, di mana di sini yaitu informasi mengenai anggaran desa dalam penggunanya sehingga masyarakat lebih mudah melihat transparansi dalam pengelolaannya. Kemudian ada pun manfaat seperti yang dilihat, yaitu untuk memiliki ruang dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat oleh masyarakat. Kemudian ada pun fungsi di sini sebagai media untuk masyarakat itu sendiri mengenai informasi pengelolaan anggaran pemerintah desa, kemudian komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Dan di sini juga ada kami cantumkan 3 pilar utama, yaitu warga desa, pemerintah desa, dan transparansi, di mana di sini warga desa kami coba konsepkan itu berfokus kepada pengawasan, dan kedua pemerintah desa itu bagaimana mengenai progres dan implementasi dalam pengelolaan anggarannya, dan transparansi merupakan keberhasilan ataupun tujuan utama dari konsep yang ada ataupun anggaran yang telah diberikan kepada desa. Ya, di sini ada pun moto yaitu mari wujudkan desa yang maju dengan transparansi. Kemudian di sini di bagian bawahnya mencakup mengenai berita terkini. Di sini hanya merupakan sebagian contoh, bukan berita yang asli. Seperti misal contoh tentang apa itu desa maju. Kemudian di sini pembukaan daftar penerimaan bantuan. Kemudian ada pun contoh pembangunan infrastruktur, di mana di sini menyangkut berita-berita itu sendiri. Ya, mungkin bisa dilihat di sini juga ada di bagian bawah tentang di website ini kunjungan dan email dan sebagainya, nomor HP, dan di bawah juga ada kami cantumkan komentar ataupun tinggalkan balasan sebagai bentuk komentar ataupun saran yang ingin diberikan oleh pembuka website ini sendiri. Dan di bawah kami cantumkan mungkin ini adalah sebuah desain mungkin yang bisa dikatakan harapan untuk mewujudkan desa lebih maju ke depannya. Ya baik, dalam website ini sendiri kami cantumkan ada 7 menu, di mana dalam ada 8 menu, di mana yang pertama yaitu ada history. Ya, dimana di history ini sendiri menyangkut mengenai mengapa sebenarnya saya mengambil tangga desa ini sendiri, ataupun mengapa saya mengambil ide konsep mengenai elektronik transparan anggaran itu sendiri. Saya mengambil konsep ini yaitu merupakan respon dari permasalahan anggaran yang ada di desa, di mana kerap kali digunakan ataupun menyalahi fungsinya, seperti sering sekali terjadi korupsi di desa itu sendiri sehingga pembangunan menjadi terhambat, dan bahkan suatu desa yang ada di Indonesia ini terkadang dikategorikan tertinggal atau tidak mandiri, sehingga mengingat hal tersebut, terlebih adanya potensi desa yang perlu dimanfaatkan khususnya di Indonesia seperti wisata, hutan, tanah, dan masih banyak lainnya. Ini merupakan hal yang penting, di mana ini juga merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia, itu memajukan kesejahteraan umum. Jadi ketika kita tidak menggunakan potensi yang ada, maka sama saja kita membuang kesempatan yang telah ada, sehingga dalam salah satu tujuan bangsa itu memajukan kesejahteraan umum itu agak sulit dalam pencapaiannya. Ya, kemudian di sini ada pun juga kami cantumkan yaitu mengenai makna logo yang kami berikan sendiri, yaitu tangga seperti yang logo yang tadi telah dilihat, yaitu ini merupakan proses anggaran, di mana ada panah di sampingnya kiri kanan itu menandakan pengeluaran dan pemasukan. Jadi kami lanjut, adapun kemudian mengenai makna logo berikutnya yaitu kertas buku, yaitu perencanaan dan pengimplementasian melalui anggaran yang ada seperti yang bisa dilihat, di mana kemudian ada panah tertancap, artinya sesuai target, artinya perencanaan yang telah dilancarkan semoga dapat tercapai targetnya. Kemudian ada makna ada makna warna, yaitu pertama abu-abu. Di sini segi positif memberikan kesan kemandirian, keseriusan, dan kestabilan seperti bisa dilihat. Kemudian kedua yaitu putih, artinya bersih atau terbuka atau suci. Dalam hal ini transparansi, artinya tidak ada yang ditutupi ataupun melakukan hal-hal negatif. Kemudian hijau, di mana di sini artinya kemakmuran untuk desa itu sendiri seperti yang bisa dilihat pada ikon.
dan terakhir yaitu hitam. Kita sering membilang hitam itu identik dengan sebuah rahasia ataupun hal negatif, namun di sini kami mengambilnya untuk membalikkan dari fakta itu sendiri, yaitu kebaliknya itu tidak menyimpan rahasia ataupun sama halnya melakukan sebuah hal-hal negatif. Ya, jadi mungkin itu, dan ini merupakan lampiran mengapa kami mengambil dari konsep ini, yaitu banyak sekali terjadi kasus korupsi. Dilihat dari kompas.com, ini merupakan beberapa minggu bahkan hari yang lalu, bahkan beberapa 1 minggu 2 minggu yang lalu, dan bahkan ini 19 jam yang lalu, 5 hari yang lalu, dan seterusnya. Kemudian adapun ke menu kedua yaitu dokumentasi perencanaan, di mana di sini dokumen perencanaan di sini pemerintah desa harus membuat dokumen perencanaan, di mana di sini agar masyarakat atau warga desa dapat melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Di mana di sini ditekankan jangka waktu, di mana dalam perencanaan pembangunan dibuat itu harus ada perencanaan setiap bulan dan tahun dan sesuai target yang hendak dicapai, sehingga dalam dokumen itu ada deskripsi yang memuat jenis pembangunan apa yang dibangun, perkiraan dana ataupun anggaran itu sendiri, kemudian sumber daya manusia, alat dan perlengkapan dan lainnya. Kemudian hal ini dibutuhkan juga dokumen ini agar menjadi tolak ukur transparansi, sehingga pemerintah desa bisa bersungguh-sungguh dilihat dalam pengelolaan anggaran dan dokumennya dapat diunduh. Kemudian ini lampiran, kami juga ambil contoh ini di internet, di mana di sini contoh pengelolaan time schedule pembangunan, misalnya dalam waktu per bulan hingga per tahun, di mana di sini juga dijelaskan ada uraian pekerjaan, satuan, volume dan harganya sendiri, sehingga kami harapkan melalui konsep ini pemerintah benar-benar terbuka, sehingga perencanaan yang hendak dicapai itu benar-benar bisa dilihat oleh warga desa itu sendiri. Kemudian di bagian menu ketiga yaitu progres perencanaan, di mana di sini pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya itu harus dilihatkan juga progresnya ataupun kemajuannya, misalnya per minggu, per bulan, ataupun 2 bulan dan seterusnya, di mana perencanaan pembangunan ini dengan anggaran yang telah dideskripsi sebelumnya terus diupdate dalam hal kemajuannya, sehingga dapat dimonitoring atau dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri apakah sesuai target pengerjaannya atau ada hambatan dan masalah untuk dicarikan solusi untuk mencapai keputusan bersama. Ya, ini di sini contoh juga lampiran yang kami masukkan, yang kami lihat di referensi di internet mengenai contoh progres ataupun pembangunan yang telah diadakan, yang sekiranya ini bisa terus dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga benar-benar pemerintah desa dapat transparansinya ataupun keterbukaan terhadap pembangunan dengan anggaran yang telah disediakan. Kemudian ada visi dan misi. Ya, di sini mungkin singkat saja, visi dan misi ini merupakan ya pencapaian dan strategi dari aplikasi ini sendiri ataupun pemerintah desa yang berkaitan. Ini hanya merupakan sebagai contohnya saja. Jadi mungkin kami lanjut ya. Kemudian di sini transaksi, mungkin ini yang bisa dikatakan salah satu konsep ataupun ide yang fitur utama yang kami ingin buat, yaitu di sini ini bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya bank itu sendiri dan pemerintah pusat tentunya, di mana pada fitur ini dicantumkan saldo anggaran desa yang diterima oleh pemerintah desa itu sendiri, sehingga ketika terjadi transaksi maka saldo juga akan otomatis berkurang, dan transaksi itu pun harus ada keterangan untuk tujuannya apa, untuk pengeluaran dari anggaran itu sendiri, sehingga jelas dalam pemakaian anggarannya tersebut. Kemudian dalam hal ini juga ditekankan pemerintah pusat yang memberikan anggaran kepada Pemdes itu berupa uang elektronik ya daripada uang tunai, sehingga pengelolaannya lebih mudah. Kemudian sehingga ketika hal tersebut terjadi, tentunya pada suatu desa X ataupun suatu desa itu kemajuan teknologi dan informasinya juga semakin berkembang ketika hal ini diterapkan. Dan kami juga mencoba memberikan konsep bahwa setiap pemerintah desa yang ada itu diberikan satu kartu khusus seperti kartu ATM, namun dia berbeda ataupun memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga ketika digunakan itu pihak bank dalam ini untuk melakukan kerjasama itu bisa mengetahui bahwa kartu yang digunakan itu adalah merupakan kartu anggaran desa, sehingga ia
mereka juga dapat mengetahui transparansi penggunaan dari anggaran tersebut, di mana di sini ketika dalam bertransaksi itu terkonek langsung di website ini, artinya saldo yang digunakan itu langsung berkurang ketika melakukan transaksi. Jadi dibutuhkan memang kerjasama yang banyak dengan berbagai pihak anggaran yang diterima, sehingga anggaran yang diterima itu dapat digunakan semestinya. Ya, di sini lampiran kami coba cantumkan yaitu mengenai sistematika ataupun proses transaksi itu sendiri. Misalnya di sini saldo anggaran dilambangkan melalui HP misalnya website ini, lalu ada kartu ATM yang khusus untuk melakukan transaksi, kemudian di bagian ikon kedua itu ada gambar transaksi, sehingga saldo itu mempengaruhi, sehingga kami gambarkan dengan arah panah bolak-balik yang artinya saling berkaitan. Ketika ada transaksi maka saldo juga akan menjadi otomatis berkurang. Kemudian di sini di bagian ketiga yaitu dokumentasi anggaran. Ya di sini tadi yang di progres pembangunan, tentunya anggaran yang telah dikeluarkan harus juga dicantumkan pada progres pembangunan sehingga terus diupdate, sehingga di sini kami lambangkan selalu arah panah berputar, artinya diperbaiki ataupun terus diupdate mengenai dokumen itu sendiri. Kemudian di bagian panah berikutnya itu ada panah suara, di mana di sini maksudkan itu publik, di mana di sini dapat dilihat oleh publik itu sendiri mengenai histori ataupun transaksi yang telah dilakukan itu sendiri, sehingga masyarakat benar-benar paham apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah mengenai uang anggaran itu sendiri, sehingga transparansi ini tetap terjaga. Kemudian kembali lagi pada saldo anggaran, di mana di sini dimaksudkan bahwa ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka masyarakat dapat melaporkan dan memberikan kritikan, dan ada ini di bagian menu berikutnya yang insya Allah akan kami jelaskan. Nah, di sini merupakan contoh dari lampiran kami berikan, misal transaksi saldo pada misal tanggal 7 ada transaksi yang dilakukan, dan di sini dijelaskan. Adapun gambar ikon kayak komentar ini merupakan keterangan yang harus diisi oleh Pemdes itu sendiri mengenai saldo ini untuk apa, dan kemudian mungkin seterusnya ke bawah. Kemudian kami lanjut di fitur berikutnya yaitu fitur diskusi. Ya, di sini juga merupakan mengapa kami juga melakukan fitur diskusi ini sendiri, merupakan juga salah satu komponen utama juga yang kami harapkan, seperti ada merupakan sebuah grup di mana di sini yaitu masyarakat suatu desa itu masuk ke forum diskusi untuk membahas suatu isu atau program kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah desa sehingga mencapai mufakat atau pengambilan keputusan bersama. Akan tetapi forum ini hanya sebatas komunikasi chat pada umumnya seperti WhatsApp dan sebagainya, dan cara bergabungnya yaitu dengan login. Jadi setiap masyarakat itu ada akun yang harus mereka buat untuk memasuki forum ini, kemudian search nama forum yang ingin dibahas, misalnya kebijakan suatu tertentu, jadi akan disiapkan pemerintah dan klik bergabung, kemudian pembahasan akan dimulai sesuai waktu yang diterapkan. Ini lampiran sebagai contoh pendaftaran akun dengan keterangan sebagai contoh saja ini. Kemudian di sini foto berikutnya itu ada misalnya forum yang dibahas mengenai bantuan sosial dari waktu pukul 4 hingga setengah 6, di mana di sini merupakan contoh juga mengenai forum-forum di bagaimana diskusi dilakukan. Jadi diskusi ini benar-benar diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat benar-benar transparansi ataupun saling melempar pendapat, sehingga pembangunan ataupun progres ataupun rencana lagi pemerintah itu dapat berjalan baik. Kemudian di sini bagian galeri. Ya, kemudian di galeri ini sendiri mungkin berupa dokumentasi oleh pemerintah desa atau masyarakat mengenai pembangunan yang ada sesuai dengan folder. Ada mungkin bentuk foto, video, dan audio. Jadi misalnya dalam suatu pembangunan ada foto dan video, misal pembangunan raya, video, audio, ataupun foto, masyarakat atau pemerintah desa dapat menguploadnya di sini sehingga transparansi juga terjaga sebagai bentuk lampiran ketika dibutuhkan. Ya, kemudian di fitur terakhir yaitu ada lapor. Ya, kemudian di sini mungkin secara singkat yang kami jelaskan sebelumnya, ketika ada progres perencanaan ataupun transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa kenyataan di lapangan, maka di sini
masyarakat dapat melaporkan ataupun melakukan pengaduan masalah, di mana di sini juga bukan hanya ketika pemerintah desa yang melakukan kesalahan, di mana juga ketika masyarakat ada melakukan kesalahan, maka tentunya masyarakat juga dapat melaporkan masyarakat lainnya, namun tetap membuktikan bukti-bukti yang valid, sehingga dengan fitur ini semoga dapat bermanfaat, di mana dalam prosesnya akan diadukan selama 2x24 jam. Dan di sini mungkin contoh keterangan dari ataupun fitur yang digunakan ini sendiri. Kemudian itu mungkin laporan, dan ini sendiri pihak lapor ini sendiri juga misalnya ketika ada bantuan sosial yang salah target, kita melihat ada mungkin warga desa yang seharusnya tidak menerima bantuan dana desa, namun ia menerima. Di sini juga masyarakat dapat melaporkannya dengan bukti-bukti yang kuat, dimana di sini juga melalui website ini kenapa kami bilang ada e-service, sesuai pada halaman utama, yaitu mengenai tangga desa ini sendiri ada berita yang terkini, di mana di sini pemerintah dapat memposting misalnya pembukaan daftar penerima bantuan. Artinya melalui berita ini ada dokumen yang dicantumkan langsung dalam berita ini, sehingga masyarakat tanpa perlu langsung datang ke lokasi dapat mengisi dokumen ini sendiri, sehingga dapat pemerintah menerima dokumennya, dan masyarakat mudah juga dalam mengisi formnya, sehingga di sini tidak perlu ada memakan waktu yang berlebih, sehingga mengapa kami memasukkan konsep e-service sendiri. Kemudian di sini juga bagian penting yaitu reader, di mana di sini fitur reader ini sendiri yaitu di sini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi ataupun kebutuhannya, di mana di sini sebagai contoh bisa dikatakan sebagai majalah misalnya yang kami posting, yaitu mengenai ini juga bisa dikatakan sebagai status ataupun aspirasi yang kita ingin keluarkan. Misalnya di mana di sini ada mengenai pengelolaan ini sendiri ya. Di sini sebagai contoh saja, mungkin di mana masyarakat menyalurkan aspirasi ataupun keluh keresahan masyarakat, sehingga pemerintah di sini dapat mengetahui apa yang terjadi di masyarakatnya, namun tetap mengenai aturan penulisan seperti topik, penulis, deskripsi, dan lampiran. Di mana di sini topik ataupun masalah yang diangkat, dan di sini juga pemerintah bisa saling berkomentar dan warga masyarakat itu sendiri, sehingga ketika ada suatu problem ataupun masyarakat misalnya membutuhkan pekerjaan, di sini pemerintah langsung berkomentar langsung, sehingga di mana di sini kami cantumkan konsep yang digunakan yaitu e-assistant dan e-service, di mana di sini pemerintah dan masyarakat saling memberikan pelayanan. Dalam hal ini maksudnya pemerintah yang memberikan pelayanan berupa misalnya lapangan pekerjaan, informasi lapangan pekerjaan, dana bantuan dan sebagainya. Jadi di sini pemerintah sangat mudah dalam memberikan pelayanan, di mana pemerintah desa hanya tinggal memberikan berita terkini yang dia posting di bagian beranda utamanya, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya. Dan mengapa kami mengambil di sini bentuk website, karena kami sendiri sadar ketika bentuk aplikasi itu sangat sulit ketika di maintenance atau di perawatan, sehingga kami mengambil website. Ya, terkadang mungkin memang website juga bermasalah, namun website dikatakan sangat mudah diakses, sehingga kami mengambil website ini sendiri agar lebih mudah dalam penyalurannya itu sendiri mengenai pelayanan yang diberikan. Jadi mungkin itu konsep sederhana yang kami sampaikan mengenai tugas final dari e-government ini sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata dan terlalu cepat kami dalam menjelaskannya. Kami juga ingin mengefisienkan waktu agar tidak terlalu lama dalam bentuk video ini. Intinya tangga desa ini sendiri hadir merespon banyaknya korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia itu sendiri, dan fitur yang kami sangat tawarkan itu mengenai fitur transaksi dan fitur diskusi, di mana transaksi ini segala kegiatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar dapat
terbuka ataupun terlihat oleh masyarakat melalui website ini, dan diskusi ini yaitu bentuk pemerintah terbuka untuk menerima aspirasi ataupun saran yang dari masyarakatnya, sehingga benar-benar ketika juga ada masalah masyarakat dapat menggunakan fitur lapor, dan ada pun mungkin masyarakat ingin menyalurkan aspirasi untuk lapangan pekerja dan ingin mengutarakan pendapat keresahannya, itu dapat menulis di status ataupun di fitur Reader ini sendiri, sehingga pemerintah dapat membacanya. Ya, mungkin itu secara singkat mengenai elektronik transparansi anggaran Desa X ini sendiri. Jadi kami harapkan semoga website ini mungkin bisa dihadir untuk setiap daerahnya. Jadi mungkin ini bentuk inovasi, mungkin bentuk inovasi ataupun ide atau konsep yang kami sarankan. Jadi mungkin itu saja penyampaian singkat dari kami mengenai konsep ini sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.